Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Berjumpa lagi dengan layanan bimbingan konseling bersama Ibu Eis Nurjana dari SMP Nasional Bandung. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi mengatur waktu belajar. Silahkan disimak ya. Adapun tujuan layanan yaitu dapat memahami pentingnya mengatur waktu dan dapat mengatur kegiatan sehari-hari sehingga waktu belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kondisi dirinya. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, sebagai pelajar tentunya harus bisa mengatur waktu belajar di rumah. Ini perlu dilakukan karena tidak hanya tugas-tugas dari guru saja yang harus diselesaikan, tapi masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah, seperti membantu orang tua. Kemampuan untuk mengalokasikan waktu bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan, disiplin dalam mengatur waktu, hingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur waktu, baik untuk beribadah, diri sendiri, belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lainnya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya manajemen waktu kita bisa maksimal sesuai jadwalnya? Oke. Sekarang kita lihat apa sih manajemen waktu itu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap aktivitas waktu. Mengelola waktu bukan berarti kita kehilangan waktu untuk bersenang-senang. Justru sebaliknya. Prinsip utama mengelola waktu supaya lebih efektif, kalian harus mengefektifkan waktu itu sendiri. Misalnya untuk kegiatan beribadah, belajar, dan kegiatan sosial. Nah, selanjutnya prinsip manajemen waktu. Yang pertama, tujuan adalah kunci utama. Mengatur waktu tanpa memiliki tujuan yang jelas itu merupakan suatu hambatan. Jadi silakan sebelum melakukan apa, kalian harus memiliki tujuan yang pasti terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua, yaitu fokus dalam waktu. Ketika memutuskan untuk mengatur waktu, penting supaya kalian fokus, tidak mengerjakan hal-hal lain terlebih dahulu supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Nah, yang ketiga, seimbangkan semuanya. Ini adalah salah satu prinsip terpenting. Kenapa? Semua hal yang berjalan tidak seimbang itu tentu hasilnya tidak akan baik. Misalnya saja sekolah. Jika kalian hanya datang ke sekolah tanpa mementingkan pelajaran dan tugas, waktu kalian sekolah itu semuanya akan percuma, sia-sia saja. Untuk yang selanjutnya, bagaimana cara mengatur waktu belajar yang baik? Oke, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah membuat jadwal kegiatan. Membuat jadwal kegiatan ini penting supaya apa? Supaya waktu kalian lebih teratur. Mengatur waktu belajar dapat dilakukan dengan cara membuat jadwal harian. Jadwal yang tepat akan membuat kegiatan lebih terorganisasi sehingga
kegiatan dapat berjalan dengan baik. Misalnya ketika kalian membuat jadwal, silakan dibuat jadwalnya dari mulai kalian bangun tidur sampai tidur kembali. Pastikan juga jadwal tersebut dilakukan secara konsisten atau rutin. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat contoh jadwal kegiatannya. Dimulai dari pada saat kalian bangun tidur, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah, misalnya mandi, sarapan, membantu orang tua, kemudian belajar, kemudian bermain, belajar kembali, kemudian beribadah sampai kalian tidur kembali. Silahkan dilihat kembali. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua, yaitu mengatur prioritas kegiatan. Nah, untuk mengatur waktu belajar harus ada skala prioritas. Mengurutkan prioritas kegiatan ini penting loh, agar kita bisa mengerjakan tugas yang lebih penting atau mendesak terlebih dahulu. Selain itu, silakan kalian bisa juga mengerjakan tugas yang dianggap lebih mudah supaya bisa mengefektifkan waktu. Nah, yang ketiga, jangan menunda-nunda. Ayo, siapa di sini yang suka menunda-nunda mengerjakan tugas atau pekerjaan yang lainnya? Nah, coba mulai dari sekarang kalian rubah kebiasaan itu. Kenapa? Kita tidak boleh menunda-nunda waktu. Sebab bila ditunda-tunda, maka tugas kalian akan semakin menumpuk, yang pada akhirnya kalian bingung mau apa dulu nih yang mau dikerjakan. Nah, pada akhirnya malas untuk mengerjakannya, bener gak? Aduh, stres nih, banyak tugas, bingung mau apa dulu yang dikerjakan. Nah, yang keempat itu ada mengontrol diri. Manajemen waktu juga bisa mengontrol tentang aktivitas kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini misalnya saja ketika kalian bermain game atau melakukan kegiatan lain, itu boleh saja dilakukan, tetapi ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi silakan kalian berusaha mengontrol diri, mana yang harus dilakukan dan yang tidak. Kemudian batasi. Kalau misalnya sudah selesai waktunya, silakan lakukan kegiatan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Nah, yang kelima itu istirahat. Jangan memaksakan diri kamu untuk terus-menerus mengerjakan tugas. Istirahat yang cukup supaya kalian bisa melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Mengatur pola beribadah, pola makan, olahraga itu sangat penting. Kenapa? Supaya kalian bisa melakukan semua kegiatan itu dengan maksimal. Kemudian untuk mengerjakan tugas dari satu tugas ke tugas lainnya, tentu kalian pernah mengalami kejenuhan atau rasa penat. Nah, otak juga pasti sama mengalami kejenuhan. Nah, silakan pada saat kalian mulai merasa jenuh atau lelah, silakan istirahat secukupnya. Nah, yang keenam itu tentang disiplin dan konsisten. Lalu disiplin dan konsisten terhadap aturan dan jadwal yang telah dibuat sesuai dengan komitmen yang sudah kalian buat. Jangan melanggar meskipun hanya sekali, karena kalau kita sudah melanggar satu kali, maka kedepannya kalian akan terus-menerus melakukan pelanggaran tersebut. Oke, waktu itu sangat berharga. Semua butuh proses, latihan, ketekunan, dan kesabaran. Dengan niat dan kemauan yang kuat, insya Allah kita pasti bisa mengatur jadwal belajar kita dengan baik. Ingat anak-anak, salah satu kunci kesuksesan adalah mampu mengatur waktu dengan baik. Alhamdulillah,
Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.